Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kata Allah, apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku akan mengabulkan dan aku akan mengijabah doa-doa mereka kepadaku bila mereka meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka terus-menerus taat kepadaku dan teruslah beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Semoga dengan itu mereka menjadi orang-orang yang terus-menerus berada dalam kebenaran dan mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Saudaraku, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Ia sangat dekat. Paling tidak ada dua hal pemaknaan dari kalimat mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ia dekat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa Ia begitu dekat dengan hamba-hambanya sampai-sampai bukan hanya sekedar apa yang mereka bicarakan dengan lisan mereka saja yang Allah tahu. Apa yang ada dalam hati mereka pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah ingin mengatakan kepada kita, waspadalah kepadaku tentang apa yang kamu kerjakan, sekalipun itu tidak engkau ucapkan dalam lisanmu, karena aku mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini ingin menunjukkan kepada kita seakan-akan kita ini adalah hambanya yang seharusnya mengakrabkan diri kepadanya. Qarib, akrab. Bila kita analogikan kepada persahabatan kita antar manusia, bahwa biasa kita mendengar ada seorang sahabat yang ketika temannya punya masalah, lalu kemudian temannya itu sungkan ingin mengungkapkan masalahnya, ingin minta tolong kepadanya, sahabatnya ini akan berkata, kita ini kan teman dekat. Kita ini sudah tidak berjarak. Kenapa engkau begitu sungkan? Kenapa kamu begitu enggan untuk menceritakan masalahmu kepadaku? Ceritakanlah atau minta tolonglah kepadaku. Aku akan menolong. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa aku ini dekat. Dan karenanya maka mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Dan jangan pernah sungkan, jangan pernah enggan, apalagi jangan pernah sampai menjauh dariku. Bila manusia saja menginginkan agar kita minta tolong kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih lagi dari itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat murka bahkan kepada orang-orang yang mereka tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Yang pertama adalah karena kita ingin menunjukkan kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena kita ingin menunjukkan bahwa Allah adalah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya maka teruslah meminta kepada Allah dalam doa-doa kita. Tapi ingat hadirin yang dirahmati Allah, kalimat berikutnya dalam ayat ini adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa mereka bila mereka meminta kepadaku. Apa yang menarik dalam kalimat ini adalah bahwa ternyata ada orang-orang yang meminta kepada Allah tapi hati mereka tidak kepada Allah. Bahkan ada orang-orang yang meminta kepada Allah tidak melebihi permintaan mereka kepada kawannya.
Misal begini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang minta tolong kepada kawannya, dia bisa berkata begini, "Sahabat, tolong saya. Saya sudah minta tolong kepada bapak ini, minta tolong kepada ibu ini, minta tolong kepada si Anu, minta tolong kepada si Ani, minta tolong kepada si Ana, tapi tidak satu pun yang bisa menolong saya. Maka saya minta tolong kepadamu. Kalau engkau tidak menolongku, maka aku tidak tahu lagi kepada siapa aku minta tolong." Waspadalah dengan kalimat yang terakhir itu. Karena kalimat itu hanya layak dan pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berani mengatakan, bila engkau tidak berani dan tidak mau menolongku, maka kepada siapa aku minta tolong? Kata Allah, aku ada. Karena itu maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita minta tolong kepada Allah, maka bermunajatlah, ya Allah ya Rabb, aku sudah meminta kepada hamba-Mu, tapi tak satu pun yang bisa menolongku. Aku sudah memberitahukan masalahku kepada hamba-hamba-Mu, tapi tak satu pun yang bisa memberikan solusi kepadaku. Pada akhirnya ya Allah, aku datang kepadamu, dan kalau engkau tidak menolongku ya Allah, kepada siapa lagi hamba yang dhaif ini minta pertolongan? Dan doa yang beginilah yang Allah sukai. Doa orang-orang yang menyerahkan diri, yang memfasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertawakal kepadanya, yakni mereka-mereka yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin, dan senjata ini harus kita gunakan. Senjata ini harus kita manfaatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada mungkin orang-orang yang pernah kecewa karena menganggap ya sudah banyak berdoa, tapi kemudian ia merasa bahwa belum ada doanya yang dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku, bahwa tak satu pun doa kita yang tidak dijawab Allah. Tak satu pun doa kita yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak satu pun doa kita yang tak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya doa kita didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita yang kurang memaknainya, kurang paham kepada bagaimana Allah menjawab doa-doa kita. Karena sesungguhnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa selalu saja kita meminta apa yang kita inginkan, tapi selalu saja Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan. Kita berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta apa yang kita inginkan, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan apa yang kita butuhkan. Karenanya maka teruslah meminta kepada Allah. Karena itu, tunggulah kedahsyatan dan keajaiban dari doa-doa yang kita panjatkan. Karena Allah dan Rasulnya mengatakan, doamu adalah senjata bagimu. Menarik sekali mencermati sebuah kisah seorang dokter di Pakistan. Ada seorang dokter di Pakistan, dia adalah salah satu dokter yang terbaik di Pakistan. Suatu hari, ia akan melakukan perjalanan untuk melakukan seminar di sebuah kota. Ia menumpang pesawat komersil. Tapi kemudian pesawat itu karena kerusakan harus mendarat di sebuah bandara kecil. Ini dokter kesal. Ini dokter kecewa. Ia marah karena mungkin ia akan terlambat sampai di lokasi seminar itu. Lalu kemudian ia memutuskan untuk menyewa sebuah mobil agar ia bisa sampai besok paginya dan kemudian ia bisa melakukan seminar. Tapi lagi-lagi kemudian kendaraan yang satu ini juga rusak di tengah jalan saat badai dan hujan lebat, angin kencang. Dokter ini semakin marah, semakin kecewa dengan keadaan. Tapi mau tidak mau, malam itu dia harus mengetuk sebuah pintu rumah di pinggir jalan persis di dekat mobilnya yang mogok. Seorang ibu keluar dari rumah itu dan mempersilahkan ia masuk dengan supirnya. Lalu kemudian memberikan minuman kepada sang dokter dan supirnya. Lalu kemudian sang nenek masuk ke dalam kamarnya. Dari dalam kamarnya terdengar ia sedang berbicara dengan seorang anak. Lalu kemudian begitulah setengah malam itu sang nenek bolak-balik antara kamar dengan ruang tamu ketika ia melayani tamu-tamunya dan kemudian berbicara dengan seorang dalam kamarnya. Sampai akhirnya sang dokter penasaran dan berkata, "Ibu, maafkan saya. Saya ingin bertanya kepadamu, siapa sesungguhnya yang ada dalam kamarmu? Mengapa engkau selalu masuk ke dalam kamarmu berbicara dengan dia? Mengapa ia tidak keluar menemui kami?" Lalu kemudian sang ibu berkata, "Ia adalah
anakku dan ia sedang sakit keras. Lalu kenapa tidak dibawa ke dokter, kata sang dokter ini? Aku sudah membawanya, tapi kemudian tak satu pun dokter di kota ini yang bisa menyembuhkannya. Tapi ku dengar ada seorang dokter di ibu kota Pakistan ini yang bisa menyembuhkannya. Tapi aku tidak sanggup membawanya ke sana karena aku tidak punya biaya. Lalu kemudian yang bisa kulakukan adalah setiap malam dalam tahajudku, setiap saat dalam sujud-sujudku, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertemukan aku dengan dokter itu. Saudaraku, lalu kemudian sang dokter bangkit dari duduknya dan kemudian ia mendekati sang ibu dan berkata, "Ibu, akulah dokter itu. Dan aku sekarang paham mengapa Allah merusakkan pesawatku dan mengapa Allah merusakkan mobilku persis di depan rumahmu ini. Karena ternyata Allah sedang menjawab doa-doamu." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban doa, kedahsyatan doa sangat luar biasa. Karena itu maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini pula kita dapat mengambil pelajaran bahwa bila nanti misalnya kita mau kerja, kita mau dinas, kita mau jalan-jalan kemana-mana, kita naik sepeda motor misalnya, kita naik mobil, lalu kemudian mobilnya mogok, mobilnya kemudian kempes, bannya kempes, maka jangan marah dengan keadaan itu. Karena sangat mungkin saat itu Allah sedang mengabulkan doanya tukang tambal ban, Allah sedang mengabulkan doanya orang-orang yang ada di bengkel. Doa mereka tidak, "Ya Allah, banyakkan rusak mobil hari ini, banyakkan ban bocor hari ini." Tidak. Tapi mereka berdoa, "Ya Allah, tambahkan rezekiku pada hari ini." Kata Allah, "Rezekimu, hai tukang tambal ban, adalah dari banyaknya ban yang bocor." Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kitalah jalan pengabulan doa dari para tukang tambal ban itu. Demikian pun misalnya ketika kita ingin kerja, lalu kemudian mobil kita rusak dan sebagainya, maka jangan marah dengan keadaan. Sangat mungkin itu adalah cara Allah yang sedang mengabulkan doanya ojek online, taksi online, angkot, beca, dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika kita sakit, maka janganlah menyalahkan keadaan, tapi kemudian berkeyakinanlah bahwa sangat mungkin Allah sedang mengabulkan doanya para dokter, doanya para perawat, doanya para apoteker, yang mereka mohon kepada Allah, "Ya Allah, tambahkan rezeki kepada hari ini." Kata Allah, "Wahai para dokter, wahai para perawat, wahai para apoteker, maka rezeki kalian adalah dari banyaknya orang yang sedang sakit." Dan insya Allah kalau kita meyakini ini semua, maka kita tidak akan pernah henti dan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Falyastajibuli wal yu'minu bi." Dan hendaklah mereka terus taat kepadaku. Artinya apa? Allah menginginkan kepada kita teruslah berdoa kepadaku. Wal yu'minu bi. Dan teruslah beriman kepadaku. Dalam hal apa? Yakinlah bahwa Allah akan mengijabah doa-doa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sangat mungkin memang kita tidak merasa bahwa doa kita diijabah di dunia ini. Tapi teruslah berdoa kepada Allah, jangan pernah menyerah kepada keadaan, dan yakinkan Allah mendengar doa-doa kita. Dan kalaupun doa kita tidak diijabah mungkin di dunia, tapi nanti di padang mahsyar sangat mungkin, karena doa itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Allah sangat mungkin akan berkata, "Masukkan hambaku ini ke dalam surga, sekalipun ibadahnya tidak begitu banyak, tapi ia tetap berdoa kepadaku, ia berharap kepadaku, ia bersandar kepadaku, ia hanya bergantung kepadaku saja. Dan karena keyakinannya itu kepadaku, maka hari ini kuputuskan ia masuk ke dalam surgaku." Hadirin yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita. Sekali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sekali kita mengatakan ya Allah kepadamu aku menyembah dan beribadah, maka kepadamu pula lah aku mohon pertolongan, karena sebaik-baik penolong adalah dirimu. Fa'tabiru ya ulil albab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.